Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Malam hari ini ya Mas Alif sudah ada. Mas Alif, Halo, wah, Mas Aziz. tambah ganteng saja ini. Anjay, gimana perjalanannya? Baik, sejahtera. Alhamdulillah. Ya, Hai, sampean piye, Mas? sehat, sehat, Mas Aziz. sehat. Baru ketemu Apit tahu mau gitu. Oh, ya, ya, ya. Ya, wes siap Mas Alif. Klarifikasi dulu nih. Ini banyak teman-teman yang udah chat. Wah, kenapa ini kok terlambat ini? Memang Alif. Iya, Ya, mohon maaf terlambat. Ini tapi jalanan macet banget di Jakarta. Mumet bahasa ya, ya. Nah, oke, langsung saja Mas Alif. oh siap, Pak siap. Vivu. Terima kasih Mas Alif sudah hadir pada malam hari ini dan tentunya Mas Alif ini adalah eh, owner ya dari Canacil atau Canacil. Cak Nacal, Cak Nacal. Nah, bisa Canacil. Lep, Bro, kok iso Canacil piye? Punya aku lagi, Punya aku jaringan nge-lag apa ya? Oh, pekmu kita Oh iya. Di sapa dulu nih bro. Oke, 5 juta penonton sudah hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita ngobrol santai bersama Mas Alif Prayogo, owner dari Canacai. Ini membahas tentang indahnya fotografi. Setidaknya bisa menjadi fotografer buat dia ya Mas Alif. Ya, setidaknya bisa menjadi fotografer buat Bikin dia yang butuh di foto. Nah, ini Mas Alif ini teman saya dari lama, sudah hampir 2 tahun ini, dan salah satu teman saya yang hobi juga, passion juga, fotografi menurutmu itu apa? Lip, lah ya putus-putus sih. Putus-putus sih. Jaringanku gitu ya. ya, aku boleh. Lip, oh, Halo. fotografi Oh, menurutmu itu apa? wah, langsung fotografi ya kalau secara teori emang semua orang pasti tahu lah. Seni seni untuk mengambil gambar secara kalau secara umum ya bisa dilihat semua orang bisa menikmatinya dengan bagus sekali. Nah itu kalau emang apa kalau secara teori kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari segi sebenarnya ada banyak sisi sih. Dilihat dari apa dulu ini Mas Aziz fotografi itu orang awam atau orang dari segi kalau saya sendiri emang nggak bisa dikategorikan sebagai fotografer handal nggak bisa soalnya emang
saya juga masih belajar. Nggak, nggak tahu kenapa kok orang-orang pada nyebutnya fotografer. Masih belajar tapi kameranya udah jutaan ya. Belajar itu apa ya, bro? Ya, ya semua bisa dibuat dijadiin buat alat untuk belajar bisa. Oke. Jadi apa tadi fotografi tadi? Ya itu seni kalau secara garis besarnya adalah seni mengambil gambar. Semua orang punya seninya masing-masing, tergantung siapa yang menikmatinya dan untuk siapa gitu, target kita. Betul. Oke, berarti anu ya, seni Semua, mengambil semua gambar. hal bisa semua hal bisa di di apa ya diabadikan lah. Semua momen kan nggak semua kejadian itu bisa kita ingat ya. Tapi dengan adanya si tukang foto ini semua momen bisa bisa kita lihat sewaktu-waktu ya, melalui foto, melalui file dan lain sebagainya. Ya itu adalah berarti kalau diambil secara garis besarnya itu sebuah seni mengabadikan momen sih. Simpelnya seperti Oke, siap, siap. Dan seni setiap orang beda-beda ya kan, tergantung sudut itu. pandang orang melihat itu. Oke. Nah, saya sekarang gini, kapan dan kenapa kok minat dengan dunia fotografi ini, Mas Alif? Minat dan kapan? Sebenarnya saya nggak sih, dulu nggak punya cita-cita sama sekali kalau mau jadi fotografer. Hmm, Nggak tahu kenapa kok pas SMA pas kuliahnya itu tiba-tiba kok saya masuk ke jurusan saya, dan di situ mau tidak mau belajar fotografi salah satunya, kok makin kesini kok ternyata seru juga. Dan fotografi pas kuliah itu bisa menyambung nyawa sih. Bisa menyambung. cocok, cocok. Iya, entah itu bensin, entah itu uang uang untuk makan. Ya iseng-iseng aja lah pas ada wisuda kok. Sini tak fotoin lah mbak, nggak apa-apa. Hitung-hitung sinau, malah dikasih uang padahal nggak berharap. Betul, betul, Pas betul. Jadi, dilihat dari situ kok, wah menjanjikan juga deh kayaknya nggak seberapa, kayak cuma moto aja dulu, cuma minjem. Sebenarnya sih dulu itu saya curang sih. Sebenarnya kan ada di lab kuliah kan, dulu itu ada penjaga lab namanya Mas Pak siapa ya, Pak Agus apa ya. Nah, itu saya minjem kamera itu izinnya itu buat kuliah padahal buat foto wisuda. jadi Pak Agus berjasa ini, Pak Agus. Lupa ya saya Pak Pak siapa ya. Aduh, pokoknya ada Saya penjaga lab ya. ya, penjaga lab. Nah, itu awal mula kenapa saya tertarik di situ. Nah, Ya, terima kasih Pak penjaga labnya, Alif. Jadi awal nggak punya kamera flash ya, Mas Alif ya? ya modal minjem lah, modal minjem. Pakai HP aja nggak bisa, HP-nya dulu apa ya? HP dulu itu Xiaomi kalau nggak salah. Era Asia Hidayah, Apa? Asia Hidayah ada. Siap. Ya, jadi tanpa sengaja ya pertama ya. Nah, terus gini Le. Nah, sampai saat ini kan hobi, passion, sama pekerjaan. Nah ini eh, fotografi ini sampai saat ini termasuk yang mana? Atau ketiganya atau salah satunya? Nah, gini bro.
Kalau aku sih sebenarnya setiap orang beda-beda sih. Eh, Kalau saya kan nggak apa nggak terlalu fokus di situ sih karena saya kemudian itu apa ya gampang pindah-pindah mood. Hmm. Dulu itu saya Hmm. awal kuliah itu saya di desain grafis, kemudian pindah ke apa ya ke fotografi, terus pindah ke animasi, terus pindah ke videografer. Nah, yang terakhir itu videografer saya pindah-pindah dari situ. Tapi ya apa kalau dilihat secara keilmuan emang semua berkaitan dan asik aja. Nah, kalau dilihat dari pertanyaannya Mas Aziz tadi, ya fotografi itu kalau saya lebih ke hobi sih. Hobi, ya bisa hobi aja. Kalau dari sisi pekerjaan saya kan nggak melulu tentang itu ya, tentang foto. Ya kalau saya emang lagi stres aja, emang lagi wah pegang kamera kayaknya enak sih ini buat apa? Buat merefreshkan pikiran karena nggak tahu kenapa alam itu selalu memberikan saya sebuah inspirasi bahwa warna perpaduan warna di alam itu memberi inspirasi dan uh, memberi energi bagi saya. Pokoknya kayak contohnya kayak sunset. Sunset Hmm. itu nggak setiap hari uh, sama, semuanya beda-beda dan memberikan perpaduan warna yang luar biasa lah. Ya, kayak gitu ngecharge buat energi saya kayak gitu. Betul, betul, betul. Jadi sampai saat ini masih hobi ya ini ya. Ya hobi dan ya hobi kalau ya intinya hobi tapi Hobi yang nggak menghasilkan perlu uang ya. menambah menambah penghasilan juga. Ya bekerja dengan hobi itu memang luar biasa. Betul, betul, betul. Nah, gini teman-teman, kalau pengen ngecharge energi itu pegang kamera ya, bukan malah pegang botol. Mana itu? Tuh, ini salah satu yang positif. Salah satu yang positif ini Oh hobi yang iya siap. menghasilkan uang. Top. Terus ini Mas, ini tadi ada yang tanya juga si Bunga Zaria. Ini pertanyaannya sama sih. Gimana sih tips dan triknya agar foto ini terlihat indah, terlihat bagus? Tips dan trik ya. Hmm. Semua sebenarnya semua orang punya selera sih, semua punya selera dan semua orang punya seninya masing-masing. Dan sebenarnya nggak ada kata bahwa wah aku gak iso moto ya, aku gak iso moto, foto mesti elek terus enggak. Semua sebenarnya itu tergantung persepsinya masing-masing dan semua bisa dilatih, bisa diasah. Kalau tips dari saya sih eh, perbanyak referensi aja sih. Eh, Kalau misal ya setiap hari scroll ya iseng-iseng cari referensi di Instagram, di TikTok itu ya kalau pas moto anu aja lah. Misal pas scroll, wah ini bagus ini kayaknya. Ya, itu di save nanti pas praktek wah tak sesuaiin kalau minimal di sama sama persis nggak apa-apa sama persis nggak apa-apa dari referensi itu soalnya apa lama kelamaan nanti bisa keluar kepala dan bisa bisa jadi referensi sendirilah dari sudut pengambilannya, dari keunikannya, dari apa dan lain sebagainya. Nah, kalau mau lebih detailnya sih emang browsing aja sudut pengambilan gambar, segitiga exposure, terus apa ya,
banyak sih yang bisa diulik di sini. Jadi kan ya ngambil foto itu nggak bisa langsung bagus enggak ya kan, harus belajar terus ya kan Mas Alif. Iya, dan target foto setiap orang itu kan beda-beda ya. Maksudnya, misal moto orang ya, orang itu kan beda-beda bentuk fisiknya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang eh, ya lebih ada yang gendut. Nah itu kan sebenarnya ada tips and tricksnya di situ. Misal kalau orangnya tinggi mungkin nanti angle-nya bisa dikebawain dikit. Nanti kalau orangnya agak gemuk nanti mungkin bisa dipaduin dengan gerakan, dengan candid, dengan agak ke atas dikit. Nah, itu kan bisa. Ya, jadi itu ya tergantung objek yang difoto dan tergantung maksud foto itu apa dulu ya kan Mas Alif. Soalnya kan Iya, beda-beda ya kan. betul sekali. Jadi nggak bisa satu tips dan trik dijadikan ke banyak objek, nggak bisa. Nah, Tapi gini saya mau menambahkan sih, menambahkan ini sangat penting dari sangat menurut saya penting untuk dunia saat ini sih. Foto itu nggak melulu tentang bagus, menurut saya. hmm, Tapi bagaimana foto itu bisa berguna dan bisa laku. Soalnya gini, platform untuk jualan foto sekarang itu banyak banget dan kalau bisa terjual itu alhamdulillah lumayan nambah-nambah penghasilan kita. Contoh saja eh, kalau saya yang kalau saya sih jualannya di Shutterstock atau Get Image. Nah, itu soalnya saya terinspirasi dari salah satu konten kreator saya lupa nama. Dia itu cuma iseng, ibunya itu sakit, dia sakit di rumah sakit. Dia cuma moto tangannya yang kena infus. Nah, itu terjual berapa? $10. Padahal cuma satu kali. Nah, itu udah terjual berapa kali? 3 kali. Ya, lumayan kan 30. Bayangin kalau yang laku itu adalah 100 foto. Ya, bisa dikalkulasi sendirilah. betul, betul. Mantap. Dan Dan ya mana lah sekarang yang terjual ya itu kan salah satu, kalau salah dua yang sangat nyeleneh dan aneh itu saya pernah lihat itu ada dua batu ditaruh di apa tiga batu ditaruh di lantai membentuk perspektif segitiga di foto itu terjual. Konyol banget, apaan tuh saya juga nggak tahu sih untuk fotonya buat apa, tapi ya itu bisa jadi inspirasi saja kenapa bisa oke, jadi nggak harus ya foto bagus boleh ya kan, tapi di zaman sekarang ini kalau bisa foto yang bisa laku terjual ya kan Mas Alif. ya. Dan gini Mas Ade. Kalau sekarang kalau menurut saya ya kalau semisal kita nggak pede jadi fotografer dan kita hobi foto, wah itu tips kalau dari saya, sudut apa pola pikirnya gini, gimana suatu momen itu bisa berguna suatu saat. Semisal ya ada keramaian itu kan nggak setiap hari terjadi ya, kerumunan atau apalah yang sekali momen. Nah sekali momen itu abadikanlah dan coba dijual di salah satu platform. Banyak 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 banget sekarang platform jualan foto itu. Coba aja lah kalau ada apa suatu momen, abadikanlah, jangan di tapi ya itu anu sih, itu mengubah mengubah budaya masyarakat sih yang kalau ada apa-apa nggak ditolongin dulu tapi difotoin dulu. Sebenarnya itu anu sih, sebenarnya itu saya ngajarin buruk sih, tapi ya kalau
kita butuh duit, butuh duit dan kita Tapi mau, ya itu fotoin aja. tapi saya setuju Mas dengan yang pendapat Anda ya. Setiap momen usahakan mengabadikan momen sebanyak mungkin, karena apa? Karena suatu saat, entah berapa bulan ke depan, berapa tahun ke depan, kita akan rindu momen itu, iya kan? Nah, cara Betul. cara kita mengingat momen selain mengingat membayangkan kejadian-kejadian yang dulu itu kan lewat foto juga. Oh, Hmm. ini ternyata gitu. Saya sangat setuju dengan yang dikatakan Mas Alif, kalau tidak perlu foto yang bagus, tidaknya bisa menangkap momen di saat itu dan bisa menjadi kenang-kenangan di masa yang akan datang. Sip. Terus Mantap. Mas Alif, Ya. nah sekarang ini kan banyak orang yang foto hanya tidak mengandalkan kamera yang mahal, yang menggunakan handphone misalnya. Ini yang ditanyakan oleh Mas Reki. Ini kan misalnya menggunakan iPhone 14 ya, ini contoh. Nah, itu apakah orang yang hanya foto menggunakan handphone itu bisa disebut fotografer di zaman sekarang, Mas? Hmm, ini sih. Ini sebenarnya semua orang bisa beda-beda sih persepsinya. Jadi Hmm. gini, sekarang itu teknologi HP sekarang eh, udah nggak kalah jauh sama kamera DSLR, kamera mirrorless, dan kamera red maupun apapun itulah yang bersifat profesional. Tapi Hmm. gini, tergantung tujuannya dulu sih. Tujuannya eh, kita beli alat untuk foto itu untuk apa dulu? Kalau semisal buat wedding, ya masa kita pakai HP, meskipun itu HP-nya iPhone 14, ya bisa, sebenarnya bisa. Tapi ya soalnya gini, menjadi fotografer misal ya, wedding itu kan yang dilihat kan nggak cuma hasilnya aja. Kita butuh kepercayaan diri juga. Kita butuh eh, kepercayaan diri untuk meyakinkan klien kita ya, meyakinkan klien kita. Kalau kita pakai alat yang besar, otomatis kayak contohnya kayak DSLR maupun mirrorless, kita Hmm. menjadi percaya diri, membuat kita percaya diri bahwa wah kita wangon kayak nganggu pakai kamera itu. Kalau misal pakai HP, wah apa sih ini ganggu, ini apa ini ganggu. Eh, tapi kan kalau pas di lapangan kan semua semua orang kan nggak melihat hasilnya ya, nggak mungkin pas Hmm. kali itu langsung jadi. Tapi kalau untuk profesional, eh, ya itu pakai DSLR lah, minimal minimal ya, bukan bukan karena hasil tapi karena buat meningkatkan kepercayaan diri si fotografer itu sendiri. Dan Yes. gini, kalau semisal pakai HP itu juga nggak apa-apa, tapi kan gini, eh, targetnya siapa? Kalau kita konten kreator, itu pakai HP nggak apa-apa, soalnya HP saat ini kan canggihnya udah luar biasa ya. Misal kita bikin konten, udah bikin video apa ya, video konten activity apa, daily activity lah, Oh, daily sip. activity sekarang kan pakai HP semua. Dan eh, ya intinya kalau buat konten kreator pakai HP itu udah baik sekali. Tapi kalau buat eh, yang bersifat komersil lah, kayak wedding, kayak company profile ke perusahaan, ya diusahakan pakai kamera yang canggih. Soalnya kan secanggih-canggihnya HP, sebenarnya fiturnya lebih banyak di kamera untuk khusus untuk foto Hmm. itu sendiri maupun video. Itu sih. Oke. Jadi kalau untuk pekerjaan harus di SLR Ya, ya kan yang Mas Alif? itu disarankan untuk Hmm. kalau komersial disarankan pakai itu.
pakai Yes. DSLR maupun mirrorless. Ya, karena kalau komersial atau profesional itu sebenarnya nggak cuma kamera itu bukan cuma untuk mengambil foto, mengambil gambar, apa, mengambil video, tapi kan di di lapangan nanti sendiri kan kita dibutuhkan anu ya, ngotak-atik gimana kok pas gelap, gimana caranya kita setting ke manual ke apa, contoh misal kayak shutter speed, kayak diafragma lensanya itu sendiri kan, kalau HP kan nggak bisa diotak-atik, kalau di DSLR kan atau mirrorless kan bisa diotak-atik. Dan itu mempengaruhi hasil juga. Tetap bagus kamera ya saya ya. Iya, tetap bagus kamera secanggih-canggihnya HP. Tapi ya itu, kalau kamera DSLR kan butuh nggak cuma kamera aja ya. Kalau emang buat profesional komersil itu kita butuh alat pendukung seperti gimbal, seperti uh, lighting, reflektor dan lain sebagainya yang mendukung biar terlihat profesional. Kalau HP kan semua itu dijadiin satu ya, dijadi satu perangkat Yes. dan sekali tag foto video. Kalau di pencahayaan yang cukup nggak apa-apa pakai HP. Kalau yang harus kita reko-reko ya usahakan pakai alat profesional. Ya, siap Mas Alif. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya ini ada Mbak Mega Rini Puspasari, produktif nih liburannya. Wah, di alam deh Pak Delip. Mbak Mega, Alhamdulillah. Mbak Mega ini yang punya Hozizura Foundation dan besok bisa berbicara di sini lah, ngobrol bareng kita. Terus ada Mas Arif. Nah, keren Kak, mamahmu pasti bangga, single dong. Terus ini Ya, Kak, kalau mau jadi fotografer, modalnya beli wafer dulu bisa nggak? Biar nanti jadi foto wafer. Wah, itu ya maksudnya. waduh. Belum sih, ngombesek, Nah, iya Mas Alif. Jadi kan kamera ada kayak gimbal, lighting. Nah, sekarang kan harga-harga tersebut selain kameranya tok ini, harga-harga perangkat fotografi ini kan cukup bikin mengkis-mengkis dompet. Gimana kamu menyikapi ini? Ya, sebenarnya kalau saya lihat dari lingkungan saya dan apa yang saya rasakan dan orang lain rasakan, pasti semuanya bertahap. Yang jelas semuanya bertahap, kecuali dia udah kayak sejak lahir atau apa, dia udah miliarder, udah orang yang beruntung lah. Kalau saya kan termasuk orang-orang yang dari nggak punya tetap sampai sekarang tetap masih belum punya gitulah. Nah, Ya, jadi ini kalau terkait alat itu sebenarnya bukan alasan sih. Kalau sebenarnya dan semua hal apapun bisa dijadiin alasan. Wah, anu enggak ada waktu ya, ini alatnya mahal ya, ini dan lain sebagainya. Kebanyakan alasan. Intinya kamu mau action atau enggak. Kalau mau terjun ya ayo, ya harus mati-matian. Ada uang dikit ya disisin lah. Misal jangan buat yang lain-lain dulu. Kita mikir buat investasi. Soalnya apa? Dari alat-alat untuk foto dan video itu sebenarnya ada investasi. Semurah apapun, semahal apapun, alat yang kita beli untuk keperluan produktivitas, untuk hal-hal yang menunjang kita,
terutama di fotografi dan videografi ini, nanti bisa dijual, bisa dibeli lagi, bisa dijual, bisa dibeli. Ya mungkin nanti turun lah harganya, tapi ya nggak sesignifikan apa, signifikan sekali barang-barang sekali pakai lah. Soalnya apa? Kalau kita beli misal salah satu merek ya, salah satu merek kamera yang hitungannya murah lah, pasti nanti kalau kita gunain terus menerus, kita kan dapat uang, kita kan dapat ilmu, kita dapat pengalaman. Nah itu sangat mahal, itu udah terbayar kan sebenarnya dengan harga yang turun pas kita jual nanti, itu bakal terobati. Dan itu malah apa ya, malah akan menjadikan kita bahwa oh iya, foto apa, enggak sia-sia lah aku beli ini. Dan gini, dari tahun ke tahun pasti akan ada fotografer muda, fotografer videografer muda yang baru lah, dan dia mesti mikirnya, wah saya cari alat yang murah dulu lah. Nah, target marketnya itu kayak gitu. Barang yang kita udah pakai pasti nanti akan dibeli lagi. Contohnya saya dulu sih, saya dulu beli barang second, sampai sekarang masih barang second. Ya alhamdulillah terakhir bisa beli nggak second, meskipun lensanya saya masih beli second. Tapi ya, tapi nggak apa-apa sebenarnya, sama aja. Yang penting kan bisa produktif, bisa buat produktif. Jadi cara ngakali, ya cara nyikapinya berarti secara bertahap ya Mas Alif ya. Cara Ya, bertahap, dan diniatkan untuk investasi ya. betul. Jadi misal pun yang kita beli kita jual kembali harga lebih murah, lebih ya turun pasti, apapun yang kita pakai pasti turun ya kan, penyusutan. Tetapi kan di dalam penyusutan itu kalau kita produktif itu pasti ada keuntungan yang kita peroleh ya kan. Iya, benar sekali. Ya, Oh, sama ini. Sebenarnya kalau alat yang kita pakai dirawat dengan betul-betul secara apa? Secara wajar, dan kita gunain secara, istilahnya kalau kita beli alat misal kamera, kita rawat betul-betul kayak anak sendiri. Nanti kalau kita beruntung pas dijual nggak mesti turun tapi bisa naik. Contohnya saya eh, ya sebelum ini saya tuh beli kamera body only itu, contohnya aja lima lima apa ya, 5,5. Pas di padahal udah berapa tahun tak jual lagi ya, karena saya apa, saya cuci terakhir, saya bersihin lah, ya nggak cuci pakai sabun enggak, tapi ya dibersihin lah. Nah nanti pinter-pinter aja cari konsumen. Ya alhamdulillah saya nggak keturunan harga, malah nambah. Terakhir tak jual malah sekitar 6 lah, sekitar 6. Ya itu membuktikan bahwa apa? Ya nggak, eh, yang barang yang kita beli itu adalah investasi sebenarnya. Dan barang itu kalau kita rawat dengan betul-betul, ya insya Allah bisa guna untuk diniatkan investasi sekali lagi ya. ya, iya. Siap, siap Mas Alif. Nah, terus gini Mak Lip, sing tantangan saat ini, apakah semakin mahal alat-alat kamera, lensa yang dipakai itu akan menjamin semakin bagus hasil jepretannya? Yang menjamin itu sebenarnya ya, ya jelas lah, sebenarnya jelas. Semakin bagus alatnya, semakin bagus juga kualitasnya sebenarnya. Sebenarnya seperti itu, lumrahnya seperti itu. Tapi ya kalau usernya aneh-aneh, nggak jelas ya, ya sebenarnya sama aja sih. Kalau gini, sebenarnya semakin kalau alat
profesional itu dibeli semakin mahal, itu sebenarnya semakin rumit juga kita menggunakannya. Makanya kita butuh pengalaman, namanya pengalaman itu untuk biar kita nggak percuma lah beli alat-alat yang mahal. Kalau orang awam disuruh nyobain alat yang mahal sampai yang murah, paling ya hasilnya sebenarnya sama-sama saja. Tapi kalau kalau alatnya semakin mahal itu adalah yang paling terlihat itu sebenarnya semakin ribet dan semakin banyak fiturnya. Seperti itu. Jadi selain alat yang mahal harus dibarengi dengan SDM-nya ya Mas Arif ya. Ya, betul. Betul. Terus sampai saat ini hal yang paling tidak terlupakan itu apa sampai saat ini? Bisa manisnya, bisa sedihnya dalam dunia fotografi ini deh. Hal yang nggak terlupain. Paling berkesan deh anyway. Apa? Paling berkesan. Paling mendasar ya sebenarnya udah Berkesan. saya. Hah? Berkesan bro. Oh, pesan untuk siapa? Pertanyaannya gimana? Sampai saat ini Mm-hmm. hal yang paling berkesan saat menjadi fotografer itu apa? Bisa senangnya, bisa sedih, apa Lip? Kalau kita terjun ke dunia itu sebenarnya nanti yang paling berkesan kita mesti akan bertemu dengan orang-orang baru dan orang-orang baru itu menginspirasi kita. Ternyata masih ada ya, orang yang masih ilmunya di atas kita itu pasti akan selalu ada. Dan yang membuat saya terkesan itu saya nggak cepat puas, nggak bakal puas dengan pencapaian yang udah saya capai meskipun saya nggak mencapai apapun. Intinya semakin kita ketemu banyak teman yang terjun dalam dunia itu akan memotivasi kita untuk berkembang ke depannya. Itu sih yang paling sampai saat ini ya relasi ya. Iya, benar. Dan yang sih yang paling apa ya? Paling terasa sih sih. Kalau misal kita kumpul dimanapun, kalau kita punya skill mesti berguna lah meskipun itu cuma kang foto, tapi kan kang foto itu sebenarnya jasanya luar biasa. Betul. Nah, terus tadi kan yang paling berpesan kan sampai saat ini relasi ya. Nah, yang sampai saat ini dari awal tadi pinjem ke kampus kamera itu sampai saat ini punya kamera sendiri, punya peralatan sendiri. Hal yang paling tidak terlupakan apa nih? Susah sedihnya, senang sedihnya apa? Yang paling tidak terlupakan. Sedihnya sih sih. Ketika teman-teman udah beli barang-barang mewah seperti ya barang-barang mewah yang mereka miliki lah dan dipakai sehari-hari, saya buangnya nggak ke situ. Sedihnya di situ sih, karena saya buangnya di peralatan kamera saya dan ya sih gengsinya, melatih gengsi kita sih sebenarnya. Orang-orang udah motor, mobil, nggak omah, ngelamar anaknya wong, kita malah
duit diumbar-umbar ke situ, malah di apa ya, ya Investasi. masih berkutik di situ lah. Hmm. Jadi gengsi gengsi nggak bisa nurutin gengsi itu aja sih ya, yang Terus saya rasakan. senangnya, rasa sedih, nangis, senangnya, senangnya. Ya itu senangnya kita bisa, kalau menurut saya, saat orang lain bisa berkontribusi banyak, saya bisa berkontribusi sedikit lah. Ya ikut membantu kontribusi sedikit meskipun itu hanya mengabadikan momen, bikin konten lucu-lucuan, video lucu-lucuan, ya bisa edit-edit dikit lah itu seperti itu. Mantap, mantap. Bisa bermanfaat bagi orang lain ya Mas Arif. Iya, ya alhamdulillah bisa dianggap Sip. lebih bermanfaat daripada tidak ngapa-ngapain, menjadi nambah-nambah beban. Ya meskipun beban. Betul. Terus ya ini bentar, sebelum pertanyaan selanjutnya ini Gani, Ahmad Gani, Loka, luar biasa. Apa ini hubungannya dengan kita sekarang ini Loka? Terus Agung, contohnya ngumbar foto-foto naik Rubicon ya Bang. Masa jangan dilanjutkan ini nanti tidak keciduk kita. Baru live kedua ya. Apa? Bahaya ini. Contohnya mengumbar foto-foto naik Rubicon gitu ya Bang. Jangan ini baru live kedua ini, jangan cari gara-gara dulu. Oke, ini pertanyaan tadi kan sudah dari bawah sampai ke puncak. Sekarang agak turun dikit Mas Alif, agak rileks. Sampai saat ini, apakah fotografer merupakan pekerjaan yang menjanjikan menurutmu? Wah jelas dong. Menurut saya jelas. Gini, sebenarnya kalau semisal fotografi itu sih, menurut saya sangat-sangat menjanjikan. Soalnya apa? Fotografi itu bisa kita kerjakan sambilan lah, sambilan. Misal kita bekerja di suatu instansi lah, contohnya instansi, kita kan mesti ya melakukan pekerjaan yang monoton lah, monoton itu aja lah, sanggup data atau duit atau ya pokoknya pekerjaan yang monoton lah. Kalau di instansi itu biasanya ya nggak monoton banget sih, ya kurang lebih job desk-nya itu aja lah, karena sudah ada SK dan lain sebagainya yang menuntut untuk mengerjakan itu. Dan nah di apa ya, di sela liburan pas misal kita di instansi itu, nah kita bisa gunain itu sendiri. Misal kalau fotografi itu ya kita bikin konten, kita ngajak apa ya, ngajak model, ngajak teman cantik kita untuk ayo bikin konten, ayo foto apalah, foto bareng, gitu. Nah itu kan ya sebenarnya gini, sebenarnya fotografi itu sebenarnya nggak melulu tentang bagaimana kita dapat duit, tapi gimana bisa menghibur diri dan meyakinkan orang lain bahwa kita punya skill fotografi, dan suatu saat teman kita atau orang lain akan melihat konten kita dan kalau cocok, klien kita atau orang lain itu cocok lihat konten kita akan diajak kerjasama untuk itu. Jadi kalau bikin konten itu sebenarnya bukan buang-buang apa ya, buang-buang waktu, tapi ya itu investasi waktu kita digunain buat bikin kayak gitu. Soalnya kan sekarang kan ada orang yang lihat, apa sih kurang gawean, ngapain sih, apa sih kur
apa kembang wae di foto diinceng ngasih koyong sebenarnya ya itu sebenarnya sudut pandangnya orang-orang kan beda-beda sih. Dan menurut saya lebih bermanfaat nginceng kembang daripada scroll TikTok nggak jelas ya kan, biar para nginceng kembang bisa menjadi karya. Nah terus tadi kan sudah fotografer sampai saat ini merupakan pekerjaan yang sangat menjanjikan ke depannya, ya kan. Terus kemudian alat-alatnya juga sudah. Nah, kan di sini kamu punya sebuah apa ya, Lip? Sebuah wadah yang kamu namakan Cana Child ya. Nah, Cana Child itu sebenarnya apa, Lip? Sebenarnya aku sih cuma sebuah identitas aja. Kalau pakai apa ya, ya lucu aja sebenarnya namanya Cana Child. Cana, ya itu cuma lucu aja lihat kalau wah Cana Child, kayak lucu nih. Ternyata kalau kalau ditelusuri namanya kan Cana itu kan nama ikan ya, nama ikan. Kalau Child itu kan kecil ya. Kalau Cana tadi kan ikan yang selalu sendiri, selalu ganas, selalu. Nah, kalau masih kecil kan nggak ganas, tapi bisa membaur sama uh, orang, bisa membaur sama teman-temannya ikan-ikan kecil ya. Sebenarnya itu menggambarkan sih sebenarnya, menggambarkan kita bahwa pas kita kecil itu kan kita mesti dengan teman-teman yang lain ya, dan lama kelamaan kita akan mandiri dan kita akan mm, bersaing dengan, ya nggak bersaing sih sebenarnya, tapi yo ada kalanya kita akan bersaing sih, ada kalanya kita akan bersaing dengan orang lain kah, dengan kompetitor kah, dengan dan lain sebagainya. Ya intinya kita lama kelamaan akan dituntut uh, un, untuk menjadi pribadi, untuk menjadi mandiri lah. Nah, terus saya tambahin dengan sel yang masih masih kecil lah ibaratnya. Nah, itu sebenarnya menggambarkan, pengennya masih menggambarkan saya bahwa saya masih dalam tahapan belajar. Dan ya harapannya kalau suatu saat nanti uh, udah udah nggak kecil lagi ya, udah nggak kecil lah, udah nggak anak-anak bisa mandiri. Tanah adult gitu. Hah? Tanah Apa? adult. Hah? Tanah adult. Ya, ya yang keren dikit lah namanya, yang keren dikit. Jadi Namanya ya besok akan saya launching namanya kalau bisa sukses dengan setelah Cana Child ini sendiri. betul. Nih langsung dikomentari Mas Agung. Kalau udah besar, parentingnya bagus kalau Cana. Ya ini gimana ini? Nah, ya itu. Jadi kan ya Mas Alif, Cana Ya, Child ini sebuah wadah mengekspresikan hasil karya konten-konten Mas Alif, kemudian dengan latar belakang itu tadi ikan kecil yang selalu ingin bertumbuh menjadi besar ya kan, harapannya seperti itu ya Mas Alif ya. ya. Semoga harapan itu segera terwujud dan bisa menjadi Cana adult tadi Mas Alif. Nah terus ini pesan-pesan Mas Alif, pesan-pesan ini berarti udah mau habis ini aslinya. Pesan-pesan untuk teman-teman semua yang mungkin saat ini suka fotografi tetapi masih ragu untuk nyemplung di dalam wadah dunia fotografi, yang mungkin punya kamera tetapi juga masih bingung mengoperasikannya, atau yang hanya baru sebatas pengen tetapi hanya pengen
ruang. Gimana Mas ada pesan-pesannya? Ya, kalau pesan-pesan saya, hmm, fotografi itu nggak selamanya bagus. Apa? Nggak, ya nggak selamanya bagus dalam artian gini. Semua orang punya persepsinya sendiri-sendiri. Dan nggak bagus menurut kita, belum tentu nggak bagus juga menurut orang lain. Uh, jadi tetap percaya dirilah dengan konten kita sendiri. Nah, sama fotografi itu juga bisa bisa dikembangkan untuk mengarah ke kita menjadi profesional kah, untuk menjadi kita cuma sebatas konten kreator kah? Ya enggak sebatas aja sih. Bisa dijadiin untuk membuat kita menjadi konten kreator, untuk kita menjual foto itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya foto itu ada banyak banget tujuannya, kita mau ke arah mana dulu. Dan intinya jangan patah semangat, uh, jangan minder lah kalau ada orang lain menjelekkan kita, kalau terkait apapun itu, kritik maupun sindiran, bodo amat lah. Yang penting kita percaya diri. Apapun itu, nggak cuma terkait foto maupun pokoknya terkait apapun lah. Ya kayak prinsip dari Cana itu sendiri, ikan Cana. Dia dari kecil kan nggak bertarung, tapi dia belajar dan akhirnya menjadi petarung. Mantap, mantap. Tetaplah berkarya ya Mas Alif, apapun yang terjadi ya kan. Up. Nah, ini waktunya teman-teman penonton tanya. Mungkin dari teman-teman semua yang saat ini mengikuti live sampai saat ini mau ditanyakan. Reki, Sahda, Surya, Full-Time Traveler, Gani, Isyah atau Agung mau ditanyakan langsung di kolom komentar. Ini ada penonton setia ini dari season 1 nih. Ada Mas Surya sama Mas Gani. Gani kan narasumber Mas Alif kemarin. Wah, kemarin kelupaan ya saya. Waduh. Harus senyum spesial ya dari Lord Gani. Waduh, malah saya lewat ya. Juga penonton setia kemarin Aisyah ini bergabung kembali. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan gimana apa cara moto. Jadi teman-teman semua kalau kalian pengen mengabadikan momen indahmu suatu acaramu, bisa langsung kontak Mas Alif, Cana Child dan Mas Alif ya. Ya. Nah, ini ya. Kalau ada teman-teman di sini ya follow. Kalau ada teman-teman di sini kontak Mas Alif, jangan lupa Mas Alif yang jalan ke saya. Ya, siap. Sama ini. Saya terkait caption yang di pamflet itu, sebenarnya saya terinspirasi dari itu. Dari ada yang bikin konten yang cewek itu nangis karena si cowok nggak bisa moto itu. Saya waduh. Kasihan banget itu si cewek, wah nggak bisa motoin kayak gitu lah. Itu harapannya nggak ada lagi cowok-cowok seperti itulah. Ya minimal bisa estetik dikit-dikit lah. Harapannya yang nonton ini tahu dikit-dikit ya loh. Saya itu kalau saya bisa moto Mas Arif, tapi nggak ada yang difotoin. Waduh. Seru deh. Nah, mungkin nanti bisa ini di pin open yang mau difotoin. Yes, gitu. Ini nggak ada yang tanya ini.
kalau nggak ada yang tanya, dapat tak simpulkan ya Mas, dari semua pembahasan yang dijelaskan oleh Mas Arif tadi, mulai dari apa itu fotografi sampai tantangan, kemudian alat-alatnya, dan hasil foto, kemudian jual fotonya bisa online saat ini. Itu yang pertama, fotografi itu menyenangkan. Dengan karya yang kita hasilkan, kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kan tujuan orang hidup itu, sekali lagi, tujuan orang normal yang hidup sekali lagi pengen bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari fotografi ini salah satunya bisa menjadi jalan untuk kita bermanfaat bagi orang lain. Kemudian sebuah foto akan mengingatkan banyak momen tertentu di masa lalu, baik itu momen indah, momen yang kurang indah, tetapi sebuah foto bisa mengingat-ingat semua momen-momen di masa lalu. Dan yang terakhir ini, foto semua itu indah, tergantung sudut pandang orang yang mengambil dan melihatnya. Jadi tetaplah berkarya apapun yang terjadi. Betul? Betul, alhamdulillah. Mantap, Mas Yasin. Ada lagi Mas Arif? Ya, kalau saya sih yang mau ditambah apa, mau ditekankan lagi tentang itu, tentang sesimpel-simpel dan momen yang kita abadikan itu bisa kalau iseng-iseng lah, iseng-iseng bisa terjual di salah satu platform. Dan itu Iya, kalau emang terjual ya alhamdulillah sangat membanggakan lah, membanggakan diri sendiri minimal ya, dan bisa menambah itu. Ya itu dari hal-hal kecil, sesimpel-simpel dan momen yang kita dapat. Soalnya kan setiap orang kan momennya kan beda-beda ya. Nah itu jangan sampai terlewat untuk diabadikan dan dijual. betul. Dan ini ada Mas Surya juga, ini pengabdi momen ini Mas Alif, suka jalan-jalan kemana aja, Iya. konten. Nah, ini mungkin bisa belajar lebih jauh lagi menghubungi Alif Prayogo. Dan terima kasih sekali untuk Mas Alif sudah mau berbincang-bincang santai malam hari ini Mas Alif. Ilmu yang sangat banyak sekali bagi orang awam seperti saya ini tentang fotografi, tentang apa itu trik-trik dan tips untuk menjual foto, mengambil foto yang indah-indah. Kemudian untuk teman-teman semua penonton pada malam hari ini, terima kasih. Semoga konten kita ini bermanfaat bagi orang lain, Mas Alif, di kemudian hari, dan bisa berguna bagi orang lain ke depannya. Itu Mas Alif, terima kasih sekali. Kita tutup ya Mas Alif. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Undangan yang sangat luar biasa. Siap, Mas Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.